Survivorship bias ini adalah salah satu bentuk bias seleksi, yaitu bias yang muncul ketika data yang dipilih tidak cukup mewakili seluruh data yang ada. Maksudnya gimana? Ketika kita ingin mengetahui karakteristik suatu kelompok yang sangat besar atau suatu populasi, kita seringkali nggak bisa mengamati seluruh data anggotanya satu persatu. Sebagai solusinya, kita bisa mengambil sebagian anggota kelompok tersebut yang dianggap mewakili sampel. Informasi dari sampel inilah yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan tentang seluruh populasi yang ada. Tapi, agar kesimpulannya ini benar dan bisa dipercaya, maka sampelnya harus bisa mewakili populasinya. Jika sampelnya hanya berisi kelompok tertentu, maka hasil analisisnya akan jadi keliru. Misalnya sebagai contoh, kita ingin mencari tinggi rata-rata dari siswa di suatu sekolah, tapi sampel yang diambil hanya dari anggota klub basket. Setelah dihitung, didapatkan nilai rata-rata tingginya sebesar 180 cm. Sehingga disimpulkan tinggi rata-rata siswa di sekolah itu adalah 180 cm. Kira-kira hasilnya benar nggak? Hasil perhitungannya memang benar, tapi kalau hasil ini kemudian dijadikan kesimpulan untuk menarik informasi tinggi siswa di sekolah tersebut, tentu ini adalah kesimpulan yang keliru. Anggota klub basket biasanya punya tinggi di atas rata-rata siswa sehingga dia tidak bisa mewakili kondisi seluruh siswa di sekolah. Agar kesalahan ini tidak terjadi, kita bisa memilih sampel yang lebih bervariasi sehingga sampel ini bisa mewakili kondisi seluruh populasi. Misalnya, sampelnya dipilih secara acak atau di mana semua siswa punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Kalau kayak gini, sampelnya jadi jauh lebih bervariasi dan bisa mewakili seluruh siswa di sekolah, sehingga kesimpulan akhirnya juga tepat. Atau contoh lainnya dari bias seleksi, ini kadang juga terjadi di survei politik. Misalnya, ada suatu lembaga yang melakukan survei elektabilitas calon presiden, tapi surveinya dilakukan di daerah kantor politik pengusungnya, yang jawab orang-orang di partai politik itu misalnya. Ya jelas akan tinggi nilainya, meskipun jelas hal ini tidak mewakili kondisi yang sebenarnya. Sekarang kita kembali lagi ke survivorship bias dan kita lihat kembali ke kasus pesawat militer Amerika. Karena data yang mereka analisis hanya bersumber dari pesawat yang kembali, maka hasil analisisnya tentu akan menyebabkan bias. Karena pesawat yang kembali ini tidak mewakili semua pesawat yang digunakan dalam pertempuran. Misalnya, terdapat 400 pesawat yang berangkat menjalankan misi. Sebanyak 300 pesawat berhasil kembali dengan beberapa tembakan, sedangkan 100 pesawatnya tidak kembali karena sudah ditembak jatuh oleh musuh.